masyarakat, netizen, ya, itu kan sepertinya tidak dihiraukan. Saya melihatnya penyidik lebih getol mencari alat bukti tambahan guna meyakinkan Peggy Setiawan kuli bangunan adalah pelakunya. Nah, Ya, sekarang setelah bebas, ya, maka tidak ada lagi, ya, yang menjadi yang disidik tidak ada lagi karena Peggy Setiawan sudah bebas. Berarti DPO ini, ya, ibarat gelas masih kosong. Nah, sekarang saatnya penyidik, ya, dalam hal ini melalui Bapak Kapolda menerima masukan-masukan netizen, termasuk betul, masukan-masukan yang betul. disampaikan Ibu Widya ini. Kan gitu. Pertama Harusnya gini ya, ada sahabat Pak Tony, saya potong dulu sebentar. Pertama juga ada teman kita yang namanya Biorka ya di sini. Orang-orang ini kalau memang Kapolda ya istilahnya menerima masukan dari netizen ya, mengamati netizen-netizen ini ya, itu sebenarnya bagus. Karena apa? Salah satu teman kita Biorka itu dia akan melalui ya caranya, di antaranya CCTV bisa menampilkan, nah seperti itu. Kembali lagi bersama saya di seputar artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas yang mana Ibu Widya telah berbicara langsung dengan Bapak pengacara Tony. Begini videonya. menarik ini Bu Widya. Kalau ternyata lokasi eksekusinya itu bukan di belakang showroom di lapangan itu, ya, di rumah tinggal, ya, Ya, berarti semua yang terungkap di persidangan dalam dakwaan yang katanya dalam dakwaan itu, ya, dihabisi di belakang showroom, ya, mulai dari jalan sampai ke belakang showroom, ya, ke lahan kosong, berarti nggak bener dong itu dakwaan. nggak benar. Jadi begini Pak, itu Pina itu dijemput ya. Ada estafet penjemputan Pak. Yang pertama penjemputannya itu cewek dulu ya. Ada estafet penjemputan. Tapi Pina dibawa ke rumah. Rumah itu tempat tongkrongan-tongkrongan yang namanya para geng motor itu. Nah kemudian ya pokoknya dilakukan lah semuanya pada bergilir. Nanti ada salah satu yang telepon Bapak Rudiana. Bapak Rudiana datang. Hmm. Bapak Rudiana datang, Pak. Ketika itu. Terus, Nah itu, jadi ya bagaimana-gimana lah cara membuangnya Vina ini ke sini gitu. oh jadi Itu kan Rudiana datang setelah dieksekusi setelah korban itu. diskusi, ya betul. Ya, Lalu jangan bilang kalau para siapa yang mengeksekusi itu siapa saja Bu? Kalau ya berdasarkan ada informasi. itu sebenarnya nggak sengaja sih Pak ya, karena pada melakukan itu Vina itu nggak sengaja tutup matanya terbuka jadi mengenali orang itu. Jadi diambillah di sekitar situ dipukul gitu Pak. Jadi sebenarnya nggak ada niat. Sebenarnya mereka tuh mau bikin pelajaran aja buat yang namanya Vina. Itu tadinya niatnya. Seperti itu. Jadi Kalau ke Eki, terlanjur. kalau ke Siapa? Eki, Yang mana? kalau ke Eki, iya, Si itu. Eki. Ya kalau ke Eki ada niat enggak untuk dihabisi? Enggak. Enggak, itu semuanya refleks, Pak. Jadi kalang kabut mereka setelah Eki. Pina belakangan ya, Pina belakangan meninggalnya. Tapi Eki lebih dulu. Kayak Oke. gitu. Nah, Begini, lebih bukan begini, Bu. matinya ya Pak, yang dipukulin lebih dulu sama ya apa namanya Vina, yang menyaksikan kan Eki. Nah Eki kena pukul juga akhirnya di situ. Nah untuk selanjutnya hanya Pina saja yang dibawa, tapi jenazah Eki tidak diperlihatkan. Itu yang membuat saya curiga. Hmm. Ya jenazah Pina aja yang di situ, tapi Eki nggak diperlihatkan. Seperti itu pada saat pengangkatan ya kan, dia apakah itu pingsan, apakah itu dia itu udah langsung nggak ada gitu, seperti itu Pak. Oke, berarti motifnya apa ini Bu? Kalau informasi entah benar atau tidak ya ini ya, kita disclaimer Bu ya.
Saya sebagai pengacara itu harus mengedepankan asas Hati-hati. praduga tak bersalah, ya Bu ya. Sehingga saya mengatakan begini, informasi ini bisa benar, bisa tidak, kan itu Bu ya. Nah, Iya. informasi yang seperti ini yang bisa benar, bisa tidak ini, ya. Kalau kemudian Pak Rudiana itu tadi dikatakan bahwa tahu skenario-nya karena tadi ngasih tugas ke AF, lalu apa motifnya? Kalau seorang Rudiana itu seorang ayahnya kan Bu, ya. Lalu kok tiba-tiba Ayah tiri ya, ayah tirinya ya. Itulah tadi percakapan Ibu Widya dengan Bapak pengacara Tony yang mana dia membahas kasus Vina dan ungkap bagaimana bisa Ibtu Rudiana yang ada di lokasi tersebut dan juga dikabarkan dia ikut dalam rekayasa kasus Vina Cirebon tersebut. Kita lanjut videonya. Iya, motivasinya tuh apa? Motifnya tuh. Nah, itu dia yang menjadi pertanyaan di situ kita, motivasi Pak Rudiani apa gitu. Kan diawali dari masalah narkoba itu ya Pak ya. Jadi seperti itu. Itu diawali semuanya dari narkoba ya Pak. Itu yang saya tahunya itu berjarak hanya beberapa bulan dari penangkapan narkoba itu. Iya, yang di Pelabuhan Cirebon itu. Betul. Seperti itu. Nah, salah satunya kunci yaitu cuman AF satu ditangkap ini AF. Dia selalu diiniin ya, selalu memberikan keterangan palsu. Nah, CCTV, ya masih ada satu lagi yang ketinggalan loh Pak. CCTV jangan sampai hari ini diminta ya CCTV yang di Indomar itu yang 2016. Kejadian dari jam dan jamnya masih ada, kita masih bisa memperkuat ya, melihat pada saat motor itu kan nggak sendiri, dia kan naruh kejadian pada saat di depan SMP itu tentang keributannya. Nah, jadi di situ itu ada petunjuk pertama Pak melalui CCTV Indomar ya. Iya. Di situ aja. Ya mudah-mudahan sih Bapak Kapolda ya mendengar ini ya sebagai masukan. Begini ya, dulu Polda Jawa Barat ini membuka hotline pada saat Peggy Setiawan ditangkap, kemudian menghapus 2 DPO-nya ya, kemudian membuka hotline, artinya meminta masukan masyarakat. Tapi berbagai masukan masyarakat, netizen ya, itu kan sepertinya tidak dihiraukan. Saya melihatnya penyidik lebih getol mencari alat bukti tambahan guna meyakinkan Peggy Setiawan kuli bangunan adalah pelakunya. Nah, sekarang setelah bebas ya, maka tidak ada lagi ya yang menjadi yang disidik, tidak ada lagi karena Peggy Setiawan sudah bebas. Berarti DPO ini ya ibarat gelas masih kosong. Nah, sekarang saatnya penyidik ya dalam hal ini melalui Bapak Kapolda menerima masukan-masukan netizen, termasuk masukan-masukan yang disampaikan Ibu Widya ini. Kan gitu. Pertama gini ya, ada sahabat Pak Tony, saya potong dulu sebentar. Pertama juga ada teman kita yang namanya Biorka ya di sini. Orang-orang ini kalau memang Kapolda ya istilahnya menerima masukan dari netizen ya, mengamati netizen ini ya, itu sebenarnya bagus. Karena apa? Salah satu teman kita Biorka itu dia akan melalui ya caranya, diantaranya CCTV bisa menampilkan, nah seperti itu. Ya apa salahnya Bapak Kapolda Jawa Barat itu ya menerima masukan seluruh netizen ini gitu. Dilihat. Ya, dan harus, karena tidak ada alasan karena Peggy Setiawan udah bebas, berarti kan Bapak Kapolda lakukan penyelidikan mulai dari nol, ya. Iya, karena betul. Begini, kenapa sih saya katakan Bapak Kapolda ini harus menyelidiki dari nol? Berdasarkan BAP Rudiana yang saya dapat waktu tahun 2016. Iya. Bapak Rudiana ini mengamankan 7 pelaku ya, berdasarkan informasi dari AF ya, itu tanpa adanya alat bukti, tanpa adanya bukti-bukti bahwa 7 orang itu melakukan tindak pidana, belum dilaporkan ke polisi, belum melalui penyelidikan, belum melalui penyidikan. Dalam KUHP ya, dalam KUHP
Ya, hukum, kuap. Kalau menangkap orang tersebut, ya, penyidik atau polisi harus mempunyai dua alat bukti. Ada bukti permulaan di mana orang tersebut melakukan tindak pidana, kecuali tertangkap tangan. Ini tidak tertangkap tangan. Kejadian tanggal 27 Agustus 2016. Baru ditangkap oleh Pak Rudiana itu, ya, tanggal 31 Agustus 2012 jam 12 siang. Berdasarkan informasi dari AEP. Artinya kalau tidak tertangkap tangan, harusnya dilakukan penyelidikan dulu. Lapor polisi dulu dong. Ini sih enggak, berdasarkan BAP yang saya terima, ya. Pak Rudiana ini menangkap dulu 7 orang itu, karena kalau Rivaldi kan udah di dalam satu nih. Menangkap dulu 7 orang itu berdasarkan informasi dari AF, kemudian diinterogasi, ya. Kemudian baru dilaporkan jam setengah 7 malam. Dengan jawaban pada nomor 5 dalam BAP-nya, penyidik menanyakan, siapa saudara tahu pelaku, identitas para pelaku. Disebut langsung secara gamblang oleh Pak Rudiana dalam jawabannya. Adapun pelaku pembunuhan Pina Eki ini adalah 1 kan, Eko Ramadhani, 2 bla bla, terus sampai 11 orang. Bayangkan, Pak Rudiana tidak mengetahui langsung, tidak berada di TKP, bahkan dia tahunya dikabari oleh anggotanya, ya. Itu anggotanya salah satu namanya, salah satu namanya yang saya tahu itu Ibtu Hasan ya Pak. Kalau itu. Baiklah, maka dapat kita simpulkan itulah tadi pembicaraan antara Ibu Widya dengan pengacara Tony. Maka dapat kita simpulkan bahwa Ibu Widya dengan pengacara Tony ini berusaha untuk ungkap fakta yang sebenarnya, untuk ungkap 3 DPO yang saat sekarang ini masih berkeliaran di sana. Dan juga Ibu Widya sama Bapak Tony ini juga akan membongkar habis-habisan apa yang sebenarnya dirahasiakan oleh Ibtu Rudiana, dan juga membongkar semua pelaku-pelaku yang terlibat dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Sekian informasi dari saya ucapkan terima kasih terhadap teman-teman yang selalu menonton video saya. Saya doakan semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin.